Wih, strike. Lumayan strike back mania. Seketika perlawanan dari tenaga ikan langsung saya rasakan. Bawa ke batu nih. Kita harus keluarin dia dari batu. Ketika gulungan ikan sudah mendekat, landing net menjadi alat bantu untuk mengamankan ikan penghuni arus deras ini. Mantap. Seekor ikan gariang atau maser menjadi sambutan selamat datang bagi saya di Tanah Minang. Strike back mania. Ini dia nih, ikan sultan yang saya cari-cari nih. Ini dia nih, Sungai Gamaran punya. Kalau di tempat saya nih, nyari ikan yang segede ini harus jalan minimal 8 jam sampai 6 jam nih strike back mania. Karena size-nya cukup besar, saya pun mau coba mengukur panjang dari ikan ini. 51 cm nih, lebih dari setengah meter. Saat ini, saya mau mengeksplor ikan-ikan yang berada di Sumatera Barat. Lubuk Alung merupakan salah satu tujuan saya untuk mendapatkan ikan maser yang super besar. Lemparan demi lemparan terus kami lakukan, dan pada akhirnya Rizky berhasil mendapatkan sambarannya. Fish on! Rizky langsung menarik tali pancing untuk menggiring ikan ke area pinggiran sungai dan menyudahi perlawanannya. Ikan yang menyambar harus segera ditarik keluar dari kelompoknya, supaya menjaga kerumunan ikan agar tidak kabur alias puki. Oke, jadi strike back mania kalau dapat maser ini kan ikan koloni dia. Jadi kalau kita berhasil strike satu ekor, kita harus maksa dia keluar dari koloninya. Itu tujuannya kalau kita mau lempar ke lubuk yang sama, ikannya masih mau makan. Tapi kalau kita nggak maksa dia keluar dari koloninya, kemungkinan teman-temannya itu bakal nggak makan lagi. Itu strike back mania. Kita cari lagi yang lebih besar, Bang. Siap. Mancing mania strike back. Mantap! Ikan maser memang hidup berkoloni, sehingga punya potensi besar sambaran dalam waktu singkat. Merasa belum puas, kami pun coba memainkan umpan lagi. Keberadaan target ikan bisa terlihat dari jernihnya air. Namun lemparan umpan dalam memainkan teknik fly fishing harus penuh ketepatan. Membutuhkan kepiawaian dalam memainkan setiap lemparan tali pancing dan umpan flies yang kecil serta ringan. Nah, strike back mania, ini salah satu tantangan kalau kita mancing fly fishing. Biasanya tuh lubuk-lubuk kalau sungainya model kayak gini, lubuknya tuh ada di pinggir. Jadi di tengahnya di dangkal nih kan kelihatan, nanti di pinggir-pinggirnya itu lubuk yang biasanya ada ikannya. Jadi kita butuh lemparan yang agak jauh tuh. Nah, ini cara teknik lemparnya kayak yang lagi dilakuin Bang Rizky tuh. Walau terdengar asing, memancing dengan teknik fly fishing merupakan salah satu cara populer untuk memancing di perairan tawar atau laut yang dangkal. Area Sungai Gamaran yang lebar jelas memudahkan saya dalam memainkan teknik fly fishing. Strike back mania, ini kita selain land base di pinggiran, kita juga bisa berendam di dalam sungai gini nih, biar adem. Karena cuacanya juga panas kan. Memancing di spot yang terjaga seperti ini jelas punya kepuasan tersendiri. Saya bisa melihat ikan-ikan target berkumpul dengan jelas dari permukaan air yang jernih. Beberapa kali umpan jatuh di antara kerumunan ikan. Tangan saya kembali amis strike back mania. Bentangan tali pancing jelas menandakan ikan terus melawan untuk bisa melepaskan diri. Tenaga dari ikan yang berdiam di arus deras ini jelas tidak main-main strike back mania. Beberapa kali saya harus mengimbangi arah perlawanan ikan yang terus melawan. Akhirnya, ikan berhasil saya tarik mendekat dan langsung saya amankan dengan landing net. Kenapa nih saya harus pakai landing net nih strike back mania? Jadi, ikan maser ini kantor, dia ini punya sensor nih di sampingnya. Kalau kelihatan nih, dia punya kayak garis-garis nih di sampingnya.
Nah itu adalah sensor dia buat nyari makan. Jadi kalau sampai salah satu sisik yang ada sensornya ini sampai lepas, itu bahaya buat kelangsungan hidupnya dia. Sedangkan kita nih mancingnya di tempat yang sangat menjaga ikan ini. Karakteristik ikan mahsyar seperti ikan salmon menghuni kawasan hulu sungai dengan arus sedang hingga deras dan jernih. Walau ikan mahsyar yang saya dapatkan kali ini masih kalah panjang dari ukuran yang saya dapatkan di awal, puas rasanya bisa mengumpulkan sambaran. Agar ikan ini tetap lestari dan menjaga adat setempat, ikan kembali saya rilis. Di sela asiknya memancing, tiba-tiba perhatian saya teralihkan oleh beberapa orang yang juga sedang asik memancing di pinggir sungai. Tak diduga, ternyata pemancing-pemancing ini berasal dari Jepang. Nah, Strikeback Mania, ini spot di Lubuk Larangan di daerah Hutan Gamaran ini udah go internasional. Tuh lihat di belakang ada 4 orang pemancing dari Jepang yang mancing mahsyar khusus di Lubuk Larangan ini. Mantap. Inilah bukti bahwa keberadaan ikan mahsyar di Sungai Gamaran ini memiliki potensi ekowisata berupa spot fishing yang mendunia. Banyak pemancing yang rela datang untuk sekedar merasakan sensasi tarikan ikan mahsyar bahkan dari mancanegara. Catfish? No. Get How much fish? Four. Here. Sawit. Spot sawit. Right. sawit one. Big one? No. Nice one. Maybe. Nice. 40 centimeters. Maybe. Dia dapat yang 40 cm Strikeback Mania. Mantap. Tak terasa waktu sudah menunjukkan tengah hari. Kenikmatan memancing di pinggir sungai seperti ini terkadang membuat kita lupa waktu. Ada dapat bang? Banyak tadi di bawah, di sini belum. Lah, abang kok ambil ikannya? Oh enggak, saya mancing di luar larangan bang. Ikan apa bang? Kulari bang. Oh, kulari. Kulari. Mantap. Mau dibawa kemana ikannya bang? Masak bang di rumah. Wah, kebetulan udah siang nih bang. Kita masak di sini aja gimana? Saya juga belum makan nih. Ya boleh bang. Boleh. Kita masak di situ aja ya, biar adem. Beruntung ada warga lokal yang membawakan ikan hasil pancingannya. Karena kami sepakat kalau ikan-ikan hasil strike pada battle kali ini harus dirilis semua. Jadi, lebih baik saya istirahat terlebih dulu sambil mengisi perut yang mulai keroncongan. Dengan bumbu sederhana, saya bersama Uda Ompong mau membuat ikan kulari bakar. Marinasi ikannya dengan jeruk nipis untuk mengurangi aroma amisnya. Bumbu rempah seperti bawang merah dan cabai diiris untuk dicampur bersama kecap manis. Ya, ini dia sambal cocolan untuk dimakan bersama ikan bakarnya nanti. Ada jagung juga yang ikut dibakar sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Tak perlu waktu lama, akhirnya jagung dan ikan bakarnya sudah matang dan siap untuk disantap. Strikeback Mania. Rasanya nih gurih ya bang ya. Iya. Dia masih mirip kayak mahsyar juga nih. Cuman dia ya sama lah, cuma beda nama ya, beda makanan. Sama agak beda di bagian mulutnya gitu. Memang kalau ikan segar juara rasanya, gurih. Ah, jagung bang. Buat temanin ikannya nih. Jagung. Bang. Lah, Sorry bang. enak nih bang. Ya Nggak mau. enggak. Kenapa? Enak Bang. nih. Malu bang. Takdir gigi tak ada lagi bang. Aduh bang, sorry bang. Sorry bang. Iya. Ya udah bang, ikan aja bang ya. Aduh. Maafkan saya ya, Dak. Kalau gitu, lanjutkan lagi santap ikan bakarnya saja, Dak. Wah, di sini ternyata. Lagi isi ketahuan. tenaga ya? Iya bang. Ah, curang nih. Ini ada jagung nih. Duh, kenapa? Bong. Tapi ya udah bang. Takdir, takdir. Takdir. Oh, ajar aja bang. Aja ya. Iya. Ah, isi tenaga nih. Mancing Mania Strikeback. Mantap. Mantap.
Strike Back Mania. Aliran Sungai Gamaran yang berlokasi di Desa Nyarai memiliki hulu air terjun Nyarai yang mempesona. Untuk menikmatinya, saya harus menempuh jalur trekking kurang lebih 5 km dengan sesekali harus menyeberangi aliran sungai. Disuguhi pemandangan alam hutan Gamaran yang teduh, membuat saya semakin penasaran dengan keindahan Nyarai yang saya tuju. Oh, baik-baik Mania. Akhirnya kita udah nyampe ke air terjun Nyarai ini. Rencananya kita mau spear fishing nih di sini. Oke, kita lanjut jalannya. Yuk, dikit lagi nyampe. Ini dia air terjun Nyarai Strike Back Mania. Salah satu air terjun yang memiliki lubuk alias kolam alami di bawahnya. Kolam di lubuk Nyarai ini terbentuk dari fenomena breksi, yaitu pusaran air yang mengerus bebatuan sehingga terbentuk kolam secara alami. Bersama Safir dan Opal, kami akan menembak ikan yang berdiam di aliran air deras. Nah, Strike Back Mania, kita mau coba dulu nih food fishingnya. Oke, semoga dapat banyak. Yuk, Bang. Alat yang digunakan dalam spear fishing di aliran air dari lubuk Nyarai kali ini terdiri dari spear gun alias alat untuk menembak ikan dan kacamata selam untuk memudahkan penglihatan di dalam air. Tanpa berlama-lama lagi, kami langsung menyelam untuk mencari target ikan yang sedang berdiam di kedalaman air. Air yang jernih memudahkan kami membidik lokasi ikan. Namun arus yang deras menjadi tantangan bagi saya untuk bisa fokus mengincar ikan yang ingin ditembak. Awalnya saya sedikit kewalahan saat mencoba menembak ikan di sini. Ya, ikannya banyak tapi karena belum biasa susah nembaknya nih. Mudah-mudahan bisa ya. Kita coba lagi nih. Ikan-ikan penghuni arus deras memiliki kelincahan dalam bermain-main di dalam air. Tembakan yang sering meleset membuat ikan kabur dan bersembunyi di sela-sela batu. Ikannya banyak nih Strike Back Mania. Tapi begitu kita deketin, dia langsung masuk ke dalam batu. Jelas tidak mudah seperti yang terlihat. Butuh kesigapan dan ketepatan dalam melepaskan tembakan supaya langsung tepat sasaran. Bang Safir, cepat. Bang Safir dapat ikan kulari. Bentuknya kayak masir juga nih, tapi bedanya dia makan lumut. Ikan kulari ialah salah satu jenis ikan yang hidup di arus deras dan banyak ditemui di perairan daerah Sumatera Barat. Keunikan ikan kulari ini terletak di moncongnya yang terdapat bintik-bintik keras ketika disentuh. Jelas membuktikan bahwa ikan kulari mampu mencari makan di antara bebatuan. Oke, kita cari lagi ya. Bukan cuma melawan derasnya air, dinginnya air yang menusuk badan juga jadi tantangan bagi saya. Mana Bang? Udah banyak? Udah banyak Bang. Guys, udah cukup nih Strike Back Mania. Kita masak dulu ya Bang? Ayo. Sebelum dimasak, Opal langsung membersihkan sisik dan isi perut ikan hasil tangkapan yang masih segar ini. Nah, Strike Back Mania, kita udah selesai nembak ikannya, udah dibersihin juga. Sekarang waktunya kita masak nih. Karena udah lapar ya Bang ya, dingin. Dari tadi kita di dalam sungai ya. Langsung aja kita masak nih, rencananya kita mau bakar ikan. Yuk, langsung aja. Bahan-bahan seperti jeruk nipis, tomat, hingga bawang bombay diiris untuk nantinya dimasak bersama dengan daging ikan. Ikan yang sudah disayat-sayat langsung dipanggang di atas batu seperti ini. Memasak ala bushcraft dengan memanfaatkan batu sebagai alas memanggang ikan bertujuan supaya ikan tidak gosong. Media batu mampu menghantarkan panas yang merata dan tidak memerlukan banyak minyak.
Menyantap ikan panggang dan sambil menyaksikan pemandangan alam yang asri membuat rasa ikan panggangnya menjadi lebih nikmat. Walau rasa dagingnya enak, tetap harus berhati-hati dalam mengkonsumsi ikan yang tinggal di air berarus deras ini karena durinya sangat banyak. Durinya gini, Strikeback Mania. Bentuknya, jadi makanya harus hati-hati. Ini ciri khas ikan yang hidup di air deras nih, kayak gini. Makanya tenaganya kuat. Lawan arus ya, Bang. Ikan yang masih sekerabat dengan ikan mas ini populer sebagai bahan pangan kelas tinggi dan yang biasa dijumpai dan dikonsumsi di Indonesia dan Malaysia. Di beberapa daerah, ikan ini dihargai tinggi karena keberadaannya sudah sulit dijumpai. Beruntung, saya masih bisa menikmati langsung rasa ikan sultan yang satu ini. Strikeback Mania. Ini rasanya, itu dia memang udah ada manis-manisnya. Jadi kita kalau bakar nih langsung di pinggir sungai kayak gini, nggak perlu bawa bumbu banyak-banyak. Karena rasanya udah gurih, manis, nikmat sekali nih. Nggak salah ini kalau ikan ini jadi ikan, ya, dibilang ikan sultan ya Bang ya. Memang rasanya luar biasa. Ini kita makan pakai singkong nih ganti nasinya. Mancing Mania Strikeback. Mantap. Setelah puas merasakan tarikan maser di sungai, sekarang saya bergeser ke laut di daerah Nia Selatan. Spot karang dangkal di perairan Nia Selatan sangat potensial untuk memancing menggunakan teknik popping. Ikan umpan yang banyak terlihat bermain di permukaan air menjadi titik incar bagi para angler untuk melempar umpan popper. Melihat adanya peluang di spot ini, saya juga tidak mau melewatkan momen potensi sambaran. Dan fish on! Strike! Strike! Hentakan kuat langsung saya rasakan saat ikan menyambar. Udah muter-muter. Tadi strike-nya di arah sana. Sekarang dia bawa kemari. Saya terus berusaha mengimbangi perlawanan ikan yang pastinya juga tidak mau menyerah begitu saja. Benar-benar karakter ikan petarung. Akhirnya ikan target yaitu GT berhasil saya taklukkan ke atas permukaan air. Ini dia target popping kita, GT, perenang yang sangat kuat nih. Nih ekornya nih, bentuk ekornya, tulang ekornya nih yang bikin tenaganya luar biasa kuat. Strike-nya kalau popping wah, mantap. Keluarga Travely 1 ini memang masyhur dengan sensasi tarikan yang luar biasa untuk sekedar beradu kekuatan dengan para angler sport fishing. Saya pun dibuat terengah-engah setelah meladeni perlawanan si perenang cepat satu ini. Ikan kue yang saya dapatkan memiliki bobot sekitar 14 kg. Mancing Mania Strikeback. Mantap! Strike! Tak berangsur lama, suara reel Doni berbunyi keras, menandakan kalau ikan sedang melakukan perlawanan. Mantap! Tadi strike-nya di atas karena ukurannya kayaknya ini agak gede nih, jadi sampai turun ke bawah. Nah, sampai di daerah Bang? Di pinggiran anak ikan tuh, anak ikan yang kayak gitu. Kalau kita mancing di karang dangkal, cari anak ikan yang kayak gitu, biasanya disambar. Doni berusaha merubah posisi untuk mengimbangi kekuatan tenaga ikan pemangsa yang bermain di karang dangkal ini. Perlahan, kilauan badan ikan mulai terlihat ke permukaan. Kiri-kiri. Wow, sesuai dugaan, seekor giant Travely berukuran besar akhirnya berhasil landed ke atas kapal. Good fight!
Doni berhasil mendapat GT seberat kurang lebih 23 kg. Mancing mania strike back. Mantap. Sepertinya perairan antara Pulau Nias dengan Mentawai ini menjadi surga bagi para pecinta GT. Tak menunggu waktu lama, kail langsung kami lempar. Mendengar teriakan keras, saya jadi tertarik untuk melihat langsung pertarungan dari dekat. Iya! Ayo keluar! Ayo! GT bang? Ya, GT. Oh. GT masih muda. Akhirnya, seekor ikan kue gerong atau GT berukuran sedang berhasil landed di tangan dingin Harry. Mantap! Udah jadi lagi ya bang? Siap! Mancing mania strike back. Mantap! Dari atas kapal, nampaknya Ari juga tak mau kalah. Ia terus melempar umpan ke titik-titik potensial untuk mendapatkan sambaran. Berkali-kali umpan popper dimainkan untuk menarik perhatian ikan. Usahanya pun berhasil mengusik ketenangan sang predator. Fish on! Keluar. Weh, di siang bro. Reel terus diputar dibarengi ayunan joran untuk menggiring ikan merapat ke kapal. Iya. Meski bertarung di titik tertinggi kapal, namun Ari Udut tidak kamu. menemukan hambatan berarti. Dalam waktu singkat, seekor ikan giant trevally kembali naik ke atas kapal. Melihat tingginya potensi sambaran, para peserta lain juga terus melempar umpan popper, termasuk saya. Gimana om? Pas strike mania. Mocel. Nampaknya kali ini saya belum beruntung, tapi di sisi lain, Ari berhasil mendaratkan ikan ini. Mantap! Penasaran dengan beratnya, saya langsung menimbang GT atau bobara yang sudah mulai beranjak dewasa ini. 5,8 kilo. Hasil berikutnya. Mancing mania strike back. Mantap! Selagi para angler sibuk mengumpulkan sambaran, juru masak kapal juga sudah bersiap untuk menyediakan hidangan untuk mengisi tenaga kami kembali nih Strike Back Mania. Inilah salah satu kesigapan dari ABK yang dikhususkan untuk memancing. Berbagai sajian dari ikan hasil pancingan bisa diolah menjadi hidangan yang menggugah selera. Contohnya dengan membakar ikan menggunakan kompor seperti ini. Kalau begini, untuk urusan perut dijamin bukan jadi masalah lagi nih. Saya dan Bro Ari terlebih dulu menyantap hidangan ikan bakar, sementara yang lain masih sibuk mencari sambaran sang predator. Nah bang, sekarang kita makan siang dulu bang. Kita makan siang dulu. Nah, ini ada ikan bakar. Ini ikan apa bang? Guriga ya. Guriga di sini bahasa di sini. Memang ya, kalau sudah strike ikan itu, hati jadi lega dan makan pun jadi terasa enak. Ketika turun memancing, sangat disarankan untuk tetap menjaga perut tetap terisi. Memancing di spot laut lepas, dengan hantaman gelombang dan hembusan angin sangat berisiko membuat asam lambung naik atau masuk angin yang bisa berujung pada mabuk laut. Bang, boleh ikutan makan nggak bang? Strike dulu baru makan. Susah sekali nih bang, dari tadi. Strike dulu bang. Ulang lagi ya, cari lagi nih. Selesai mengisi perut, semangat Bro Ari semakin menggebu untuk kembali melempar umpan poppernya. Beberapa kali umpan popper dimainkan, lagi-lagi tangan amisnya berhasil membuahkan sambaran. Strike! Dalam posisi seperti ini, konsentrasi tetap harus terjaga agar ikan tidak mocel alias terlepas. Ikan ini cukup mudah dikenali dari ciri fisiknya, yakni tubuhnya yang berwarna perak keabuan, kepalanya yang curam tumpul, serta sirip dada yang besar layaknya dayung. Dengan tubuhnya yang besar itu, Giant Trevally ternyata perenang cepat yang mampu berakselerasi hingga 60 km per jam. Tak heran jika banyak angler sport fishing yang mengincar tarikannya.
mantap. Mancing Mania Strike Back mantap. Melihat saya dan Ari terus strike, nampaknya Evan tak patah semangat. Ia terus melempar umpan. Ayunan joran dengan sesekali hentakan dibarengi gulungan reel yang konsisten membuat umpan popper miliknya bermain indah di atas permukaan air. Benar saja, hentakan joran sontak menandakan adanya sambaran. Ya, inilah sensasi dari melakukan teknik popping. Perlawanan seketika dari ikan langsung bisa kita rasakan. Ikan ini mudah dikenali dari sirip biru elektriknya, moncong runcing, serta banyak bintik biru dan hitam di sisi badannya. Bluefin trevally adalah spesies ikan laut besar yang tersebar di seluruh perairan tropis. Spesies ini bisa tumbuh dengan panjang maksimal mencapai 1 meter lebih dan berat di atas 40 kg. Bang Evan, Bluefin trevally ya Bang? Iya Bang, kita dibantu Bang. Siap. Bluefin trevally seberat 4,4 kg berhasil didapatkan. Namun nampaknya belum sebesar yang saya dapatkan tadi, yaitu seberat 23 kg. Tetap semangat Bro Evan. Cari lagi babonnya. Mantap! Tak terasa matahari sudah menuju ufuk barat. Masih banyak spot potensial di Nia Selatan ini yang sayang untuk dilewatkan nih Strike Back Mania. Maka dari itu, saya dan yang lainnya sepakat untuk bermalam di kapal. Bermalam di kapal butuh persiapan dari fasilitas kapal yang memadai guna mengakomodir keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpangnya. Ini ada tempat buat naruh joran, jadi joran-jorannya ini aman nih kalau lagi nggak dipakai. Bagi kapal pemancing, joran holder seperti ini menjadi hal wajib yang perlu disediakan. Keberadaan dapur yang dilengkapi alat memasak juga disediakan. Tidak lupa logistik seperti minuman, beras, dan bahan makanan lainnya harus tersedia. Oh, ini buat manasin air, bikin kopi. Masak nasi di sini juga ya, Bang? Ya. Oh, sama buat masak nasi dan masak semuanya lah buat kita makan di kapal. Yang tidak boleh dilupakan juga nih Strike Back Mania, fasilitas toilet juga wajib tersedia di atas kapal ini. Ruang istirahat penumpang di bagian tengah kapal juga disediakan untuk berlindung dari panas dan hujan. Lengkap nih di sini semuanya, aman buat kita bermalam. Biasanya sekali jalan bisa buat berapa orang, Cap? 15. Oh, bisa sampai 15 orang ya? 15 orang. Kalau waktunya berapa lama biasa, Cap? Paling lama? Paling lama 1 minggu. Alat navigasi hingga perangkat fish finder juga tersedia di ruang pemudi kapal. Selain untuk memandu pergerakan arah kapal, kapten di kapal pemancing juga wajib mengetahui spot fishing potensial. Jadi Strike Mania, itu fasilitas yang ada di kapal ini. Cocok buat live on boat, bisa sampai 7 hari, bisa 15 angler, Cap ya? Ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah menghabiskan waktu bermalam di kapal, setibanya di dermaga, saya mau mengajak juru masak kapal untuk menyiapkan hidangan yang khas dari tanah Minang nih, Strike Back Mania. Strike Back Mania, sekarang saya udah sama master nih. Bang Pendi ya Bang, aslinya. Nah, ini master yang bantuin kita selama mancing, yang masakin kita selama kita live on board. Kita mau masak gulai ikan karang ya, khas Pasaman Barat. Memanfaatkan bahan utama dari hasil laut di perairan sini, yaitu ikan kurisi. Ikan kurisi memiliki daging yang padat dan ramping, sehingga cocok untuk ikan konsumsi dan diolah menjadi berbagai hidangan. Selagi master memotong-motong daging ikan kurisi, saya membantu menyiapkan bumbu rempahnya dulu ya, Strike Back Mania. Pertama-tama, rebus santan terlebih dulu. Lalu campurkan santan dengan bumbu rempah seperti bumbu kunyit halusnya. Tambahkan daun salam dan juga daun jeruk ke dalam masakan.
Tak lupa bumbu penyedap seperti garam untuk memperkuat rasa gurih pastinya. Masukkan irisan bawang merah dan cabai setan ke rebusan kuah gulainya. Terakhir, masukkan potongan daging ikan kurisi ke dalam kuah gulai khas Pasaman Barat ini. Gulai ikan karang kali ini tidak saya nikmati bersama para angler, melainkan dengan para kru kapal yang saya gunakan untuk battle. Ini gulai ikan karang khas Pasaman Baratnya udah selesai. Langsung aja kita coba ini. Menikmati santapan gulai seperti ini memang jadi pengalaman tak terlupakan bagi saya. Daging ikan yang kaya akan protein berpadu dengan cita rasa rempah Nusantara. Selain memberikan rasa yang nikmat dan bermanfaat bagi kesehatan, pastinya mampu menghilangkan rasa lapar.